sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama manusia dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في هذا كتاب الشيخ زين بن عبد العزيز المالباري وجميع شيخنا الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimil tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma assalatu wassalamu ala nabi wa alihi wa sahbihi ya yawdamu ya Rabbana اغفر عنا ذنوبنا ووالدينا ولمن هو مسلم ندعوك اللهم علما نافعا من يومنا إلى الحساب يقوم آمين 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 ويا فتاه آمين 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 ويا عليم. Alhamdulillahilladzi ahya bi dzikrihi qulub ibadihil arifin wa amata an bawatinihim hujubal khafa'i faqamu li irsyadil ibadi ila ulumiddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi sadatil akramin. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Masjid Al-Abror, para ibu-ibu hajjah, para ibu ustadzah, hadirat sekalian yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah siang hari ini kita berkumpul rutin melaksanakan kegiatan seminggu sekali pengajian kita membaca kitab Irsyadul Ibad. Mudah-mudahan yang tadi sudah dibaca dan juga yang akan kita baca menjadi sesuatu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salat malam atau salat yang dilakukan setelah tidur malam hari disebut dengan salat tahajud. Salat tahajud ini adalah da'bus sholihin, adalah kebiasaan orang-orang soleh. Orang-orang soleh antara lain Malik bin Dinar, seorang ulama. Ini kebiasaannya bangun malam. Dan setiap malam itu pasti bermunajat atau setiap malam pasti muhasabah, introspeksi diri, bicara dari hati ke hati, bicara kepada dirinya sendiri. Wahai Malik, engkau tahu, wahai Malik bin Dinar, ada dua golongan, golongan selamat dan golongan celaka. Kira-kira engkau termasuk yang mana ini Malik? Gitu. Wahai Malik, ada dua tempat nanti di akhirat, tempatnya yaitu tempat surga atau tempat neraka. Dan engkau tempatnya nanti di mana Malik? Terus setiap malam dilakukan ini. Jadi kebiasaan orang-orang soleh. Jadi kebiasaan bangun malam, sholat, kemudian muhasabah dan juga munajat kepada Allah atau mengadu kepada Allah. Ini jadi kebiasaan orang-orang soleh.
Sampai-sampai kalau terlewat atau semalaman aja, kemudian luput semalaman kelewatan, nggak sholat tahajud, sedih sampai bangun-bangun paginya itu sedih. Ibu-ibu begitu juga ya. Kalau sholat tahajudnya lewat, kayaknya nasi uduk udah nggak enak ya. Minum teh juga udah nggak ada rasanya. Tanyain sama suaminya, ngapa emang mak? Saya lewat tahajud semalam. Lewat tahajud tiduran rasanya nggak enak semua, makan nggak enak, teh nggak enak, kopi apalagi pahit yang namanya kopi mah nggak enak gara-gara luput dan kelewatan nggak sholat tahajud. Kira-kira kalau ibu sini gimana tuh? Lewat nggak tahajud, kira-kira masih enak nggak ngopi? Masih enak nggak ngeteh? Kalau orang-orang soleh itu memang kebiasaannya tiap malam bangun, kemudian sholat dan muhasabah atau baca Al-Quran dan mengadu kepada Allah. Ini kalau kelewatan satu malam saja tidak tidur, maka pagi-paginya sedih pasti. Sedih. Ada seorang ulama, satu kesempatan dia ini bukan hanya sholat malam, tapi amalan-amalan soleh yang lain. Amalan-amalan soleh. Ada seorang ulama, dia luput kelewatan satu kali nggak sholat jamaah, bu, lewat nggak sholat jamaah. Kemudian dia di rumahnya nangis saja, sampai teman-temannya takziah. Teman-temannya takziah ngelawat, kenapa bang? Ini saya kelewatan jamaah satu kali, kelewatan jamaah aja sampai nangis begitu. Kira-kira kalau kita gimana tuh bu? Lewat mah lewat aja, biar apa-apa. Ntar urusannya ntar dah, yang lewat mau udah. Nah orang-orang soleh tidak mau hari-harinya ini luput lewat dengan kebaikan demi kebaikan. Nah ini sebagaimana ada dalam satu hikayat yang akan kita baca berikut ini. Ada di halaman 200 sekarang. Berarti ibu nandain tuh kalau gitu ngajinya beneran. Kan ngaji ada yang namanya jiro. Tahu jiro bu? Ngaji ditaro, nggak ada yang nyatet, nggak ada yang megang kitab, namanya jiping, ngaji kuping. Ada yang sambil nyender, namanya jiles, ngaji pulas. Ibu nandain di situ ya, 200 ya, 200 yang bagian bawah wahaka. Sama-sama kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Wahakal yafi'iyu ani Syekh Abi Bakrin Ad-Dharir qala kana fi jiwari syabun hasanun yasumun nahar wala yuftiru wa yaqumul lail wala yanamu faja'ani yauman ila akhiriha, sampai akhir hikayat. Imam Yafi'i nama aslinya itu Afifuddin, nama aslinya Afifuddin Al-Yafi'i Al-Yamani. Imam Yafi'i ini bercerita ada satu cerita dari Syekh Abu Bakar Ad-Dharir, seorang guru. Syekh Abu Bakar Ad-Dharir ini memang punya muridnya ini anak muda. Syabun hasanun, anak muda yang ganteng. Yasumun nahar, yang puasa terus siangnya. Wala yuftiru, dan gak pernah sama sekali buka. Wa yaqumul laila, dan juga qiyamul lail, salat terus kalau malam. Wala yanamu, dan dia tidak pernah tidur. Ceritanya Syekh Abu Bakar Ad-Dharir, saya punya murid ganteng, kalau siang pasti puasa, kalau malam pasti bangun malam salat. Masih muda, mau punya mantu begitu bu? Masih muda, siangnya puasa terus, malamnya tahajud terus, nggak pernah tidur. Ini anak muda. Kerja, puasa mah nggak menghalangi kerja, Bu Haji. Puasa mah tetap kerja, dia tetap mencari fadlillah atau karunia Allah tetap.
Artinya di sini yaqumul lail wa la yanamu, ini kebanyakan dari waktu malamnya ini digunakan buat melek, lebih banyak meleknya dari tidurnya. Tapi tetap dia itu bekerja siangnya dan puasa. Nggak pernah bolong puasanya, nggak pernah bolong tahajudnya. Masih muda, anaknya ganteng lagi. Masih muda, masih belia, dan dia masih semangat melaksanakan dua amalan atau wiridan ini. Wiridannya bukan zikir, wiridannya berupa amalan atau perbuatan. Wirid itu ada yang berupa zikir, misalnya ibu baca la ilaha illallah rutin sehari 100, besoknya lagi 100, namanya wirid. Ibu baca Khatib al-Haddad habis maghrib baca, besoknya habis maghrib, namanya wirid karena rutin dilakukan. Ada juga wiridan yang bentuknya itu Al-Quran, habis maghrib 1 juz, besoknya habis maghrib 1 juz. Nah itu namanya wiridan juga, nggak tinggal. Kalau nggak ditinggal dan rutin dilakukan wirid. Anak muda ini wiridannya puasa sama tahajud. Jadi kalau malam tahajud, kalau siang puasa. Nggak pernah bolong. Puasanya paling di hari-hari yang diharamkan puasa aja. Ada hari-hari yang diharamkan puasa, diantaranya Syawal tanggal 1, Lebaran. Ya, orang lagi makan ketupat di mana-mana, ada nastar, ada bubucin, ada lain-lain, dia puasa nggak boleh tanggal 1, Bu. Kemudian ada lagi hari-hari yang diharamkan puasa, yaitu hari Tasyrik. Ya, hari Tasyrik. Hari Tasyrik itu tanggal 11, 12, 13. Sebelum hari Tasyrik namanya Lebaran Idul Adha atau Lebaran Kurban. Ini juga haram, nggak boleh puasa. Nah, anak muda ini selain hari-hari yang diharamkan, puasa terus. Malamnya tahajud terus. Kemudian suatu hari faja'ani yauman, anak muda ini mendatangiku pada suatu hari. Waqala, dan berkata si anak muda, ya ustadi, wahai guruku, inni numtu an wirdi, sungguhnya aku ketiduran dari wiridku al-lailata, tadi malam. Fara'aitu, maka kemudian aku bangun. Fara'aitu, maka aku bangun. Fara'aitu, maka aku melihat. Ka'anna mihrabi, sungguhnya tempat sholatku, mihrab yang dimaksud ini tempat sholat, qadin syaqqa, terbelah. Wa ka'anni bijiwarin, dan aku ada di sisi bidadari, perempuan-perempuan muda, qad kharajna minal mihrab, keluar dari mihrab, keluar dari tempat sholatku. Lam ara ahsana wajhan, aku tidak pernah melihat yang lebih cantik wajahnya minhunna, dari mereka perempuan-perempuan ini. Wa idzan fihinna wahidatun, dan tiba-tiba di antara mereka itu ada satu perempuan, syauha'u, yang buruk rupanya, fauha'u, yang lebar mulutnya. Fauha itu mulutnya lebar, giginya panjang. Oh, mulutnya lebar, giginya panjang, keluar semua giginya. Itu perempuan syauha namanya. Fauha, syauha itu mukanya buruk, fauha itu mulutnya lebar, keluar giginya. Lam ara aqbaha minha mandarat, aku tidak pernah melihat yang lebih jelek dibanding ini pemandangannya. Fakultu, maka aku berkata, liman antunna waliman hadihi, liman untuk siapa, antunna kalian, waliman dan untuk siapa, hadihi ini yang jelek ini. Ini cerita seorang pemuda yang rajin tadi, Bu, lapor pada gurunya Syekh Abu Bakar Abdori. Gimana guru, ketiduran saya tadi malam. Tadi malam saya nggak melaksanakan wiridan atau kebiasaan saya tidur. Tiba-tiba di tempat sholat saya, kata ini murid, tempat sholat saya ruangan khusus. Ini semacam langgar atau ruangan khusus lah, kayak mihrab seperti ini, begini khusus. Saya melihat dari ruangan saya itu terbelah, dan dari celah itu muncul perempuan cuantik, bukan cuma cantik, Bu, cuantik, udah beda lagi. Kalau cantik kan biasa, ini cuantik. Iya, bakalan cantik, cuantik. Yang cantik keluar banyak itu, banyak keluar perempuan-perempuan ini. Nah kemudian di antara perempuan itu ada satu perempuan
yang buruk rupanya, yang buruk wajahnya, dan lebar mulutnya, giginya keluar semuanya. Mana giginya hitam-hitam, ya tajam-tajam. Kaget dia melihat kejadian ini semacam mimpi. Ada mimpi yang dialami oleh orang-orang biasa, itu namanya kembang tidur. Kalau mimpi itu kembang tidur kalau orang biasa. Tapi kalau mimpinya orang-orang soleh, ini mimpi naumul yaqdah, atau mimpi di antara bangun dan tidur, atau di antara tidur dan terjaga. Jadi dia dikata tidur yang enggak, dikata terjaga juga enggak, dibilang bangun enggak, tapi dibilang tidur juga enggak. Jadi menjelang masuk antara alam sadar dengan alam tidur. Nah, ini namanya naumul yaqdah, tidur. Jadi masih melihat. Kalau ditanya di sampingnya ada orang, dia tahu, bisa melihat juga. Kalau ditanya atau ditanyain misalnya, melihat di lemari ada koper di atas, melihat, dia masih lihat. Jadi tempatnya ya di situ juga, namanya yaumul yaqdah. Namanya tidur tapi terjaga. Pemuda yang rajin wiridannya ini, rajin sholat dan puasanya, ini melihat keluar perempuan-perempuan itu yang cantik-cantik, tapi diantaranya ada satu yang jelek rupanya. Kaget, nggak ada yang lebih jelek dibanding yang pernah dia lihat dulu. Nggak pernah dia melihat perempuan yang sejelek ini di antara perempuan-perempuan cantik yang lain yang pada keluar dari tempat sholatnya ini. Jelek rupanya, benar-benar jelek, dan nggak ada di dunia yang lebih jelek dibanding dia, nggak ada. Bingung, ini diceritakan oleh si pemuda kepada gurunya, pada Syekh Abu Bakar Ad-Dharif. Kemudian pemuda ini tanya, Mbak, ini sampean ini siapa? Ini sampean yang cantik ini siapa? Dan ini siapa ini yang satu ini? Tanya, kalian yang cantik-cantik rupanya itu siapa? Dan ini yang jelek ini siapa? Kok tiba-tiba ada di tempat sholat saya? Ujuk-ujuk aja keluar dari tembok tempat biasa saya sholat. Kalian ini semua siapa? Fakulna, maka menjawab perempuan yang cantik. Perempuan itu menjawab, nahnu layalika allati madoina. Kami adalah malam-malammu yang terlewat. Wa hadhihi lailatun naumika, dan ini adalah malam tidurmu. Walau mutta fi lailatika hadhihi, dan jika engkau mati pada malammu yang ini, malam di mana engkau tidur, lakanat hadhihi hadzoka, maka jadilah perempuan ini yang buruk rupa hadzoka sebagai bagianmu, jadi bagianmu. Ditanya kepada, masih cerita sama gurunya. Terus gimana kata gurunya? Saya tanya guru, kalian siapa? Kalian yang cantik-cantik ini siapa? Dan ini yang jelek ini siapa? Maka menjawab mereka sama-sama kompak, kami ini yang cantik-cantik rupanya adalah malam-malammu yang telah lalu, di mana engkau bangun tahajud, di mana engkau baca Quran. Kami adalah malam-malammu yang kau isi dengan tahajud dan ibadah. Ini semua, kami semua untukmu, karena kami adalah malam-malammu yang terlewat, yang engkau habiskan dengan ibadah, dengan wirid kebiasaanmu yang baik-baik. Nah, sedangkan ini satu yang jelek ini adalah pernah satu malam kamu tidur kelewatan, nggak wirid dan nggak tahajud. Yang jelek ini adalah malam di mana kamu terlewat tidak tahajud, bablas, terlewat tidak tahajud. Ini adalah malam di mana kamu tidak tahajud, maka jadilah rupanya seperti perempuan ini. Masih dilanjutkan oleh perempuan-perempuan yang tadi, andai engkau mati pada malam itu, andai engkau mati pada malam ketika engkau enggak tahajud, maka yang menemani kamu di kuburan nanti adalah perempuan yang ini. Gitu katanya. Ini masih cerita
kepada gurunya, yaitu Syekh Abu Bakar Ad-Dhari. Kalau kamu meninggal, kalau kamu wafat ketika kamu tidur di malam itu, maka dialah yang akan menemani kamu di kuburan nanti. Fasyahiqa syahqatan, maka kemudian menjerit pemuda itu dengan jeritan yang keras. Wa kharra maitan, kemudian dia jatuh mati, langsung mati seketika itu juga. Rahimahullahu taala. Gurunya kaget, Syekh Abu Bakar Ad-Dhari. Habis cerita begitu guru ceritanya, saya benar-benar nyesel. Pernah satu malam itu saya tertidur dan jawaban perempuan yang banyak itu, ini yang jelek di antara kami semua ini adalah malam dimana kamu lewat dari tahajud, nggak bangun, bablasan, kaget. Nah, dalam satu hikayat atau satu versi cerita ini ada yang mengatakan dalam mimpi ini secara lengkap, mimpi yang diceritakan oleh pemuda ini masih melanjutkan ceritanya. Terus guru setelah dia mereka menjelaskan keadaan mereka dan siapa yang jelek satu ini, kemudian yang satu ngomong, yang satu bicara, wahai pemuda, aku sudah minta kepada Allah supaya mengembalikan rupaku sebagaimana rupa teman-temanku malam-malam yang lain. Karena engkau telah melewatkan aku, engkau tidak bangun malam, engkau bablas. Aku mohon kepada Allah untuk mengembalikan wujudku, mengembalikan rupaku seperti teman-temanku yang lain, seperti malam-malamku yang lain. Dan permohonanku dikabulkan oleh Allah. Jadi sempat minta dalam cerita itu. Masih bercerita di depan gurunya, anak muda ini. Kemudian selesai ini, demikian guru. Kemudian ini dia bilang bahwa andai engkau mati pada saat dimana engkau tidak tahajud, maka pasti yang menemanimu di kubur adalah perempuan yang jelek ini. Habis cerita begitu, langsung menjerit pemuda ini, teriak, dan setelah itu mati, meninggal. Lagi cerita di depan gurunya. Ini cerita tentang kebiasaan orang-orang soleh yang memang bangun malam itu sudah menjadi satu semacam keharusan. Untuk umat Nabi Muhammad memang tahajud tidak wajib, tetapi untuk orang-orang soleh tetap itu menjadi sebuah kebiasaan. Kalau lewat satu hari saja pasti ada penyesalan. Dan banyak cerita-cerita seperti ini, apabila dia terlewat satu malam itu maka langsung ditegur oleh Allah. Banyak sekali cerita-cerita orang soleh yang kemudian langsung mendapat teguran dari Allah karena melewatkan malam-malam tahajud. Ibu-ibu jamaah hadirat rahimakumullah, ini cerita orang soleh anak muda. Kemudian kemarin juga ada Malik bin Dinar. Ada satu tokoh juga, sama kayak ibu-ibu dah, perempuan juga, namanya Rabi'ah Al-Adawiyah. Pernah dengar Bu? Rabi'ah Al-Adawiyah. Rabi'ah Al-Adawiyah itu termasuk wali perempuan, termasuk kekasih Allah, wali perempuan. Dan Rabi'ah Al-Adawiyah ini kebiasaannya adalah bangun malam. Kalau bangun malam itu begitu dari tempat tidurnya bangun, dia langsung ngomong kepada diri sendiri, mau sampai kapan kau tidur? Kau perbanyak tidur malam-malam seperti ini. Ayo bangun, ayo sholat, ayo bermunajat kepada Allah. Terus setiap malam. Ini diceritakan oleh khadim atau oleh pembantunya, oleh seorang perempuan yang ikut sama dia. Tiap malam pasti seperti itu. Rabi'ah Al-Adawiyah tiap malam pasti bangun dan pasti ngajak ngomong dirinya sendiri. Mau tidur sampai jam berapa, mau bangun kapan, masih diterusin begini aja. Emang udah dijamin nanti bakal masuk surga.
emang udah tahu kalau nanti bakal selamat, ayo bangun. Jangan tidur banyak-banyak. Selalu seperti itu tiap malam. Ini orang-orang soleh, para wali, para waliyah, kekasih-kasih Allah, laki-laki maupun perempuan, itu pasti ada kebiasaan bangun malam. Rabi'ah al-Adawiyah. Nah, dari kebiasaan-kebiasaan ini, dari amalan-amalan sholat sunnah yang sudah kita pelajari, yang paling utama di antara sholat sunnah itu memang adalah sholat tahajud atau sholat malam. Di antara semua sholat sunnah itu sholat tahajud adalah sholat yang paling utama, karena al-ajru biqadril masyaqqah. Yang berat pelaksanaannya pasti lebih berat pahalanya. Yang sulit pelaksanaannya itu pasti pahalanya lebih besar. Kalau tahajud kita rasakan lebih sulit dibanding sholat duha, maka itu alamatnya atau tanda-tandanya tahajud itu memang lebih banyak pahalanya dibanding sholat duha, karena memang lebih sulit, sukar untuk dibiasakan. Ini yang biasa dilakukan oleh orang-orang soleh sholat. Nah, untuk kita sekalian ini kita biasakan mulai dari amalan-amalan atau sholat-sholat yang sunnah. Kemarin udah kita bahas qobliyah ba'diyah, kemudian udah kita bahas sholat duha, kemudian kita bahas juga sholat witir. Nah, sholat malamnya pelan-pelan. Sholat malam pelan-pelan dilatih. Pakai alarm, Bu. Alarm. Pakai alarm. Iya, kalau ibu-ibu mah bangun terus ya, nggak pakai alarm juga bangun. Ya orang beser. Tiap 2 jam kan begitu. 2 jam bangun, 2 jam bangun. Wa hukiya an ba'di sholihin annahu qala ra'aitu Sufyan ats-Tsauri fin naumi ba'da mauti. Memang yang banyak diceritakan di sini adalah wali-wali laki-laki. Tapi ada juga wali-wali perempuan, di antaranya Rabi'ah al-Adawiyah. Imam Syafi'i juga punya seorang guru namanya Sayyidah Nafisah, perempuan juga. Sayyidah Nafisah gurunya Imam Syafi'i. Ini juga seorang wali, makamnya di Mesir. Ada Rabi'ah, kemudian ada Sayyidah Nafisah, dan di Al-Qur'an itu yang banyak diceritakan ya Sayyidah Maryam atau Sayyidah Asiyah, istrinya Firaun. Itu termasuk perempuan-perempuan salihah yang termasuk kekasih-kasih Allah. Wa hukiya an ba'di sholihin annahu qala wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.